Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam pemahaman Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Kejadian tentang riwayat Nuh. Saya harapkan apa yang sudah kita ikuti dari sejak riwayat Nuh di pasal 6, saudara-saudara tetap bisa mengikuti terus sampai dengan selesai di pasal 9, karena ini adalah sebuah rangkaian yang harus kita pahami secara keseluruhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan di pasal yang ke-7, kita sudah sampai di ayat yang ke-10. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam pembahasan mengenai riwayat Nuh ini, kita tidak akan banyak membahas tentang kaitan peristiwa ini secara sains. Karena memang saya sudah berulang kali mengatakan Alkitab bukan buku sains, ya, buku pegangan tentang ilmu pengetahuan. Nah, namun hal itu bukan berarti kita menghilangkan atau mengabaikan fakta-fakta yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, atau kita menghindari kenyataan-kenyataan yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Nah, terus terang, saudara-saudara, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam khususnya, ya, entah itu geologi misalkan ataupun bidang-bidang yang lain, itu sangat sulit, ya, kalau kita tidak punya latar belakang pendidikan dan pemahaman tentang ilmu alam, pasti susah untuk memahaminya. Tetapi saudara-saudara, bagi Anda yang ingin atau memang yang punya minat mempelajari hubungan antara kejadian banjir besar ini dengan ilmu pengetahuan, saudara-saudara bisa membaca. Saya akan tunjukkan beberapa referensi, mungkin saudara bisa cari dan bisa membanding-bandingkannya, ya, sehingga kita bisa lebih memahami. Nah, tetapi pada umumnya, termasuk saya sendiri yang tidak punya pengetahuan ilmu pengetahuan alam yang mendalam, saudara-saudara, memang membaca pun tidak cukup bisa mengerti sebetulnya urayanya itu seperti apa, ya. Lalu dan banyak sekali polemik di situ, ya, banyak perbedaan pendapat. Karena itu, saudara-saudara, saya tidak akan membahas hal itu, tetapi kita akan lebih memahami ini sebagai buku kehidupan, buku iman, dan pelajaran yang penting yang kita akan dapatkan. Nah, begitu juga sekaligus saja, saudara, mengenai perbedaan waktu, ya, mengenai jumlah hari dan lain sebagainya yang terjadi pada peristiwa ini memang sangat susah. Ada banyak penafsiran mengenai bagian-bagian ini yang berbeda-beda, saudara. Kita sementara ini tidak akan membahasnya, tapi kita akan fokus kepada pelajaran yang penting yang akan kita dapatkan dari bacaan ini. Nah, mari saudara-saudara, saya akan menuntun kita untuk membaca dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Sampai ayat 16 saja kita membaca, saudara-saudara. Jadi yang digambarkan pada bagian ini adalah bahwa Tuhan mendatangkan air kepada bumi ini
baik air dari bawah ataupun air dari atas. Nah, ini yang saya maksud tadi, saudara-saudara, bagaimana kita bisa memahami hal ini. Apakah pada waktu itu air yang dahsyat itu adalah pecahan dari tanah ya, yang sedemikian terbuka, terbelah begitu, lalu keluar air, atau ada tsunami yang besar dari laut, lalu kemudian menutupi tanah, dan disertai juga dengan pada waktu itu dimulailah hujan, yang dikatakan tingkap-tingkap langit itu terbuka karena cakrawala itu menutupi langit ya. Secara persis bagaimana, saudara, kita tidak tahu, tapi yang saya mau sampaikan adalah memang ini bergantung kepada pemahaman kita tentang bagaimana bumi pada waktu itu. Apakah bumi pada waktu itu sudah terbagi-bagi dalam benua seperti saat yang ini yang kita lihat, atau pada waktu itu memang hanya ada satu daratan, ya, satu tanah saja, satu pulau saja, sisanya adalah lautan. Nah, perbedaan inilah, saudara, salah satu yang menyebabkan para ilmuwan itu berbeda di dalam menafsirkan bagian ini. Tapi saudara, sekali lagi kita akan melihat hal yang lain ya, yang rohani yang lebih penting. Masuklah binatang-binatang, juga Sem, Ham, dan Yafet, anak Nuh, Nuh dan istrinya, dan ketiga ya masing-masing istri dari anak-anaknya. Jadi ada 8 orang yang masuk ke dalam bahtera itu. Nah, yang menjadi perhatian yang penting di sini sebetulnya, atau yang menjadi penekanan, itu ayat 16, saudara, yaitu kalimat terakhir, Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Coba kita bayangkan, sedikit berimajinasi, ketika hujan menjadi besar, menjadi sebuah fakta alam yang baru, fenomena baru, saudara, pasti masyarakat di situ menjadi terkejut. Tiba-tiba ada air turun dari langit. Ini sesuatu yang mengherankan, dan mereka pasti panik, lalu mereka mungkin menyadari apa yang dikatakan Nuh, dan mereka ya di dalam banyak cerita anak-anak, saudara-saudara, atau dari drama-drama itu, kemudian mereka mencoba juga untuk naik ke dalam bahtera itu. Tetapi saudara-saudara, yang dicatat di dalam ayat ini adalah Tuhan yang menutup pintu, sehingga baik Nuh ataupun orang-orang yang di luarnya itu tidak bisa berhubungan. Ya. Nuh tidak bisa menolong orang-orang di luar, orang-orang di luar tidak bisa memaksa Nuh untuk membuka pintu, karena Tuhan yang menutup pintu itu. Nah, saudara, ini adalah hal yang sangat penting yang menjadi pelajaran bagi kita. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, saudara-saudara, untuk kembali datang pada Tuhan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, sebetulnya pada waktu itu seharusnya kita merespon dengan cepat. Kita datang kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena waktu terbatas. Ada saatnya ketika Tuhan kemudian menutup kesempatan itu. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang yang sudah mendengarkan pesan dari Nuh, katakanlah 120 tahun, orang-orang yang sudah menyaksikan bagaimana Nuh mendemonstrasikan imannya ketika dia membangun bahtera itu, sudah harusnya pada waktu itu mereka terbuka. Tetapi sampai pada saat terakhir tidak ada seorang pun yang mau terbuka, sehingga Tuhan kemudian menutup pintu itu. Saudara, di sini kita menyaksikan bahwa kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Kita ini tidak hidup di bawah hukum alam semata-mata, saudara. Tetapi ada hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum Tuhan. Ada kuasa yang lebih tinggi di atas hukum alam. Pintu itu kan normalnya ditutup oleh manusia atau dibuka oleh manusia. Nanti saudara membaca ketika pintu itu dibuka, bukan Tuhan lagi yang membuka, tetapi Nuh yang membuka. Karena itu yang normalnya. Tetapi untuk kasus ini, saudara, Tuhan yang bertindak. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau lagi ada orang-orang yang masuk ke dalam di saat-saat mereka memang tidak mau percaya. Jadi
Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang berdaulat atas apa yang Tuhan inginkan. Saudara, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ketika kita melihat fenomena alam, apapun saudara-saudara, seperti yang kita lihat pada saat ini, misalkan pandemi COVID-19, atau mungkin kalaupun ini sudah selesai, nanti ada lagi pandemi yang lain. Saudara, di belakang segala peristiwa alam, kita harus percaya ada kuasa Tuhan yang melampaui kenyataan alam atau hukum alam. Sebab saudara-saudara, hukum alam yang Tuhan sendiri tetapkan, itu memang Tuhan sendiri yang atur. Jadi tidaklah salah kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di tengah-tengah pandemi ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Tetapi buat mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, ada waktunya Tuhan akan menutup kesempatan itu. Dan prinsip ini, saudara-saudara, itu berlaku di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam aspek apapun. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan? Tidak, saudara. Sebab begitu besar kesabaran Tuhan memberikan waktu. Bukankah hidup kita juga demikian? Ada begitu banyak kesempatan, waktu yang Tuhan berikan. Banyak. Tuhan bahkan secara spesifik mungkin memberitahukan kepada orang-orang tertentu. Berjumpa, menemui orang-orang tertentu untuk percaya, tetapi tidak mau percaya. Contoh kasus, saudara, yang paling jelas ketika kita membaca kisah Natal. Herodes sendiri, saudara-saudara, itu berjumpa dengan pesan bahwa Sang Mesias sudah datang. Jelas itu. Sengaja datang kepada Herodes, orang-orang Majus, untuk mendengarkan pesan ini, tetapi toh tidak mau datang. Jadi, saudara-saudara, dari bagian ini, pesan penting yang kita dapatkan adalah bahwa biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, itu betul-betul kita perhatikan. Selagi kita hidup, kita sungguh mencari Tuhan, membuka hati kita, dan kita mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin menyinggung sedikit. Belakangan ini ada sebuah film, ya, film yang ditayangkan di tahun 2020 sebetulnya, tapi karena ada pandemi, bioskop tutup semua, jadi hanya nonton di Netflix ya, atau di beberapa bagian layar televisi swasta. Nah, saudara, film ini bercerita juga mirip dengan penghancuran bumi. Ada batu meteor atau hujan meteor, saudara-saudara, yang berjatuhan ke bumi, dan bumi ini akan dihanguskan seperti itu ya. Nah, tetapi pada waktu itu negara yang adidaya, kita tidak tahu negara mana, mengetahui bahwa bumi ini akan hancur, tapi mereka bisa menyelamatkan diri, masuk di dalam bunker seperti itu. Nah, yang menarik, saudara-saudara, adalah pemerintah itu hanya menyampaikan pesan kepada orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam bunker. Sisanya mati oleh meteor ini. Siapa yang dipilih masuk ke dalam bunker itu? Pemerintah waktu itu memilih berdasarkan profesi, saudara. Berdasarkan keahlian mereka. Dengan pikiran begini, ketika meteor selesai, ketika bumi sudah hancur, mereka akan membangun lagi. Bagaimana membangun bumi yang hancur kalau tidak ada orang-orang ahli? Itu pikiran pemerintah pada waktu itu, sehingga akhirnya hanya orang-orang tertentu dan tokoh utama, seorang insinyur ahli apa saya lupa ya, waktu kemarin nonton, saudara-saudara, nah dia yang diselamatkan bersama keluarganya dengan beberapa orang. Sisanya mati. Lalu kemudian mereka berpikir bisa membangun lagi. Saudara-saudara, Tuhan tidak memilih kita berdasarkan profesi kita. Tuhan tidak memilih Nuh karena Nuh punya profesi tertentu yang bisa membangun peradaban baru. Tidak. Kalau di dalam Alkitab, pilihan itu bukan pada profesi, bukan kepada kemampuan seseorang, tetapi kepada iman seseorang. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan, merekalah yang ambil bagian di dalam keselamatan itu. Hanya itu, saudara. Sebab ini adalah kehidupan rohani.
kehidupan yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan terjadi perubahan. Nuh nanti akan membawa peradaban yang baru, orang yang kembali percaya kepada Tuhan. Sedangkan yang dimusnahkan itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam dosa. Nah, saya berharap saudara-saudara, bagian ini menjadi peringatan untuk kita. Marilah kita sungguh-sungguh membangun kehidupan kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan lebih mendalam lagi, sehingga seperti Nuh dan keluarganya kita pun masuk di dalam keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, pimpinlah supaya kami semakin bertumbuh di dalam iman. Kami tetap setia menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang yang percaya. Dan tidak ada lagi kesempatan berikut ketika Tuhan menutup pintu itu. Karena itu Tuhan tolonglah. Mohon berkat-Mu kepada semua pendengar, semua saudara-saudara yang mengikuti PA ini supaya sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.